Musibah dan duka yang dialami 3 mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atau UII membuat ketua dan panitia grade camping Diksar di Gunung Lawu siap bertanggung jawab secara hukum. Selain itu, panitia juga menyampaikan duka cita mendalam dan permintaan maaf. Bertempat di Hall UII, Jalan Cik Ditiro, Ketua Mapala Universitas Islam Indonesia, Imam Nuriski, dan Ketua Panitia Grade Camping Diksar 37 Mapala UII menyampaikan duka cita mendalam dan permintaan maaf atas meninggalnya 3 mahasiswa peserta Diksar Mapala UII. Didampingi senior Mapala, alumnus, dan tim internal Mapala UII, keduanya juga menyatakan siap bertanggung jawab dan siap kooperatif secara hukum. Ketua Panitia Diksar menyampaikan tahapan pendidikan dasar Mapala UII yang terbagi ke dalam materi kelas dan lapangan. Selain itu, para peserta Diksar terbagi ke dalam 5 regu dan setiap tahapan Diksar telah ada SOP. Namun, panitia mengakui dan tidak menutup mata ada yang berlebihan saat kegiatan Diksar tersebut. Selaku Ketua Mapala Inisi akan menyerahkan sepenuhnya proses ini kepada tim yang telah dibentuk dan akan menerima apapun hasil yang didapatkan oleh tim saat ini dengan terbuka dan lapang dada. Dan juga apabila dari hasil investigasi dan pencari fakta didapatkan kejanggalan seperti mengarah kepada adanya kekerasan fisik sehingga menyebabkan adanya korban jiwa, saya selaku Ketua Mapala Inisi dan pengurus siap untuk mempertanggungjawabkan itu semua. Kami tetap menjalankan SOP sesuai SOP. Kami melakukan teguran kepada panitia yang berlebihan, yang terlihat. Kemudian untuk hukuman itu kami ada 3 mekanisme pemberian hukuman. Yang pertama, ketika pelanggaran pertama, memang kita beri teguran. Jadi memang verbal aja, secara verbal, non-verbal. Yang kedua, ketika pelanggarannya berulang lagi atau berada di tingkat yang lebih, ada memang hukuman fisik berupa push up gitu, terus jalan jongkok gitu. Yang ketiga, sanksinya berupa pengurangan nilai dari peserta grade camping. Jadi memang ada skor. Ya, setiap daerah memiliki tradisi tersendiri dalam merayakan Imlek. Warga kota Solo di Jawa Tengah mengadakan grebek Sudiro Prajan di Komplek Pecenan, Pasar Gede Solo. Sekitar 4.000 kue keranjang diperebutkan oleh ribuan warga yang menghadiri acara tersebut. Masyarakat di kota Solo, Jawa Tengah memiliki tradisi untuk menyambut Tahun Baru Imlek, yaitu tradisi kirap grebek Sudiro. Kirap grebek Sudiro mengambil rute dari depan Pasar Gede, menyusuri jalan protokol di kota Solo, dan kembali lagi ke Pasar Gede. Mengusung tema kebinekaan, menjadikan kirap grebek Sudiro kali ini lebih bermakna. Lingkungan Kelurahan Sudiro Prajan, Solo, masyarakatnya merupakan percampuran dari 2 etnis budaya berbeda, yaitu Jawa dan Tionghoa. Mereka selama ini bisa saling hidup berdampingan satu sama lain. Dalam kirap ini, selain menampilkan kesenian barongsai dan kesenian tradisional Jawa, juga diarak 2 gunungan yang berbentuk pagoda dan bangunan pasar gede. Bukan hanya gunungan sayuran dan palawija yang menjadi simbol etnik Jawa, tetapi beberapa makanan khas Tionghoa juga menjadi bahan penghias gunungan, mulai dari kue keranjang, cakwe, hingga bakpao. Setelah dikirap, ribuan kue keranjang tersebut kemudian diperebutkan oleh ribuan warga Solo di area pasar tradisional Pasar Gede. Tahun ini panitia menyiapkan 4.000 kue keranjang.
Sebagian kue keranjang juga dilemparkan dari bangunan atas Pasar Gede untuk diperebutkan oleh warga. Menurutku oke sih, karena yang pasti semua etnis bisa campur di sini. Jadi kita nggak memandang itu etnis Jawa, etnis Tionghoa atau apapun, semuanya kumpul di sini. Jadi bisa menarik ibaratnya pariwisata yang ada di Kota Solo seperti itu. Hujan namun berkah karena masyarakat semangat untuk menyaksikan dan rebutan kue keranjang merupakan salah satu ciri khas ya. Harapannya sendiri apa Pak? Ya harapannya ke depan kita akan semakin lebih baik, meningkatkan kualitas dan mutu daripada persudiran sendiri. Event tahunan yang ke-10 ini merupakan salah satu event wisata andalan Kota Solo. Selain sebagai event wisata, kegiatan ini juga menjadi bagian prosesi ucapan syukur warga terhadap berkah yang diberikan Tuhan. Budi Kusuma, Berita 1 TV, Solo, Jawa Tengah. Pemirsa, hubungan antara komunitas Tionghoa dan masyarakat Muslim di kawasan Pantura, Jawa Barat telah terjalin harmonis sejak lama. Beberapa bagian dari arsitektur Keraton Kasepuhan Cirebon menjadi salah satu buktinya. Keraton ini bisa merefleksikan keharmonisan hubungan antar suku dan antar umat beragama pada masa lalu. Kemasyhuran dan kebesaran bangsa Cina di Pulau Jawa tak lepas dari andil Kesultanan Cirebon. Tak banyak orang yang tahu bahwa bangunan-bangunan di Keraton Kasepuhan Cirebon, Jawa Barat ini merupakan perpaduan dari umat Tionghoa dan Jawa. Perayaan Tahun Baru Imlek ini mengajak kita untuk melihat kembali betapa eratnya hubungan antara umat Tionghoa dengan umat Muslim di Pulau Jawa pada ratusan tahun silam. Anda penasaran? Berikut liputannya. Keharmonisan antara umat Tionghoa dan umat Muslim di Pulau Jawa ini terlihat dari banyaknya relief dan ornamen bangunan bernuansa Tionghoa di setiap sudut dan dinding Keraton Kasepuhan Cirebon. Tak hanya keramik piring dan guci, hampir setiap sudut ruangan di Keraton Kasepuhan Cirebon bercorak batik Megamendung yang juga merupakan desain motif Cina atau Tionghoa. Tanda kejayaan keraton dan Cina di zamannya bisa dilihat dengan banyaknya keramik Cina dari dinasti Ming yang ditempelkan pada semua dinding keraton, mulai gerbang paling depan hingga bagian dalam keraton. Semuanya dipasangi keramik bermotif asli dari Cina yang usianya sudah mencapai ratusan tahun. Bukan hanya keramik, di Keraton Kasepuhan hingga saat ini masih menyimpan banyak benda-benda peninggalan Cina yang usianya sudah berabad-abad. Seperti halnya guci, lukisan, furniture, dan relief. Meski usianya sudah ratusan tahun, namun benda-benda khas Cina ini masih terawat apik di Keraton Kasepuhan. Sejak abad 10, 13, dan 14, Cirebon menjadi jalur perdagangan sutra dan guci dari Cina. Sejak saat itu, Cirebon membentuk budaya tersendiri dan pengaruh Cina atas Cirebon sangat tinggi. Sentana Wangi Keraton Kasepuhan Cirebon, Raden Muhammad Hafid Permadi mengatakan, arsitektur bangunan Keraton Kasepuhan ini jelas terlihat begitu megah dengan sejumlah ornamen serta benda yang membentuk jasadnya. Keraton Kasepuhan merupakan perpaduan 3 kebudayaan, yaitu Jawa, Tiongkok, dan Eropa. Nah, pada waktu itu hubungan perdagangan pemerintahan sudah terjalin. Nah, ditambah Cirebon ini sebagai pusat pelabuhan internasional. Nah, setelah zaman Sunan Gunung Jati waktu remaja beliau menuntut ilmu ke negeri Cina. Di sana bertemu dengan Putri Ong Tinio. Nah, lalu setelah Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon, Putri Ong Tinio menyusul sambil membawa hadiah berupa harta benda untuk dihadiahkan ke Sunan Gunung Jati. Dan pada masa itu juga banyak rakyat-rakyat dari Tiongkok yang ikut lalu menempati daerah-daerah yang ada. Terus hadiahnya apa tuh Pak? Hadiahnya itu berupa keramik, guci, dan harta benda yang lainnya. Yang kemudian dipasang di setiap keraton? Yang dipasang setiap keraton, dan yang paling banyak itu di Astana Gunung Jati, karena pada sekitar tahun 1482 itu Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tinio menikah.
lalu tinggal di sana. Ratusan guci dan keramik yang menempel kokoh pada bangunan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, Jawa Barat ini menjadi salah satu bukti yang sangat kuat bahwa umat Tionghoa dengan umat Muslim di Pulau Jawa pada ratusan tahun silam sangat bersahabat dan terjalin hubungan yang sangat harmonis. Canggi Akare, Berita 1 TV, Cirebon, Jawa Barat. Gongsi Facai. Pasar Imlek Semawis di Pecinan, Kota Semarang, Jawa Tengah kembali digelar. Pasar yang hanya diadakan untuk menyambut Imlek ini mampu menyedot ribuan pengunjung. Banyaknya ornamen khas Tionghoa di beberapa lokasi menjadi salah satu daya tarik warga untuk berfoto bersama. Pasar Imlek Semawis di Kota Semarang, Jawa Tengah kembali digelar. Pasar Tiban untuk menyambut perayaan Imlek ini digelar di sepanjang Jalan Gang Pinggir hingga Jalan Wot Gandul Timur, kawasan Pecinan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pasar Imlek Semawis kali ini mengangkat tema Obar-Abir yang mengandung arti warna-warni keberagaman seperti yang tercermin dalam kehidupan masyarakat di Kota Semarang. Di Pasar Imlek Semawis ini pengunjung disuguhkan sejumlah pertunjukan seperti pentas tarian tradisional, atraksi barongsai, dan liang leong. Pertunjukan cengge atau tokoh dewa-dewi, wayang potehi, dan sejumlah pertunjukan khas Imlek lainnya. Penasaran sih, tapi emang tiap tahun juga kesini. Jadi tiap tahun selalu penasaran, selalu datang, dan selalu ngicip-ngicip semua makanan yang dicari pasti. Makanan apa? Makanan sih nggak ada yang dituju pasti ya, karena pasti selalu tiap tahun banyak makanan-makanan yang berbeda yang ada di sini. Tadi sempat ngeliat di sana ada wayang potehi, tapi kayaknya udah selesai. Terus di panggung utama juga ada. Ya paling itu aja sih, sama ngeliat-ngeliat makanan-makanan dan barang pernak-pernik yang lucu-lucu gitu seputar Imlek di sini. Di Pasar Imlek ini juga terdapat lorong lampion yang menjadi salah satu lokasi favorit warga. Ratusan lampion berwarna merah yang tertata rapi ini mampu menyedot perhatian pengunjung untuk mengeluarkan handphone dan berfoto bersama. Mereka mengaku foto-foto tersebut akan mereka sebar di sejumlah media sosial untuk menyemarakan perayaan Hari Raya Imlek yang ke-2568 kali ini. Ya bagusnya ada lampu-lampunya ini. Suka warna merah. Bagus, cuman kurang lebar aja, tapi kan emang tempatnya nggak bisa lebar. Biasa kan kalau zaman sekarang kita sukanya kan update ke sosmed, pengen apa ya, temennya yang lain punya foto yang sama, kita juga pengen juga hunting di tempat foto yang baru kayak gitu. Keberadaan lampion memang tidak dapat dipisahkan dari tradisi perayaan Hari Raya Imlek. Lampion menjadi semacam atribut yang menandai peralihan tahun dalam penanggalan Tionghoa. Menurut catatan, pendar cahaya merah dari lampion ini memiliki makna filosofis tersendiri. Nyala merah lampion menjadi simbol pengharapan bahwa di tahun yang akan datang diwarnai dengan keberuntungan, rezeki, dan kebahagiaan. Kontributor Berita 1, Semarang, Jawa Tengah.